Halo Sobat Etik, saya Dr. Endah Ronaulan. Saya psikiater di Rumah Sakit Pusat Pertamina, MRCC, dan di Rawamangun. Banyak dari kalian menanyakan tentang perbedaan psikolog dan psikiatri. Di sini akan saya jelaskan apa itu psikiatri. Psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, pencegahan gangguan mental, emosi, dan perilaku. Istilah psikiatri itu sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang dokter di Jerman bernama Johann Christian pada tahun 1808. Dan di sana dikatakan bahwa psikiatri adalah psyche atau jiwa, atri atau perawatan. Jadi perawatan medis untuk kejiwaan. Beberapa kasus membuat orang bingung, apakah saya harus ke psikolog, apakah ke psikiater. Kita berkolaborasi antara psikolog dan psikiater. Di psikolog bisa menangani pasien-pasien, namun jika sudah mengalami kendala fungsi sosial atau pekerjaan, sudah mulai dikatakan gangguannya sedang sampai berat, mereka akan refer psikiater. Nah, di psikiatri itu banyak sekali gangguannya. Beberapa orang mengatakan bahwa psikiatri mengobati pasien-pasien yang tanda kutip jiwa berat, gangguan jiwa berat seperti ketawa sendiri, buka baju, atau ngaco. Nah, pendapat ini tidak tepat. Namun, beberapa dari kasus juga seperti tidak bisa fokus, gangguan tidur, hal-hal yang ringan-ringan juga bisa berobat ke psikiater. Karena tidak selalu yang datang di psikiatri akan diberikan obat dengan dosis yang besar dan jangka yang lama. Tidak. Psikiatri juga memberikan psikoterapi dan obat-obatan. Namun jika pasien membutuhkan psikoterapi yang berkelanjutan, jangka panjang, kita berkolaborasi. Jadi, di psikiatri bisa mengatasi pasien yang ringan sampai berat. Tidak selalu obat-obat, kita juga memberikan terapi tambahan, psikoterapi, jenisnya banyak, CBT, RABT, hipnoterapi, dan terapi-terapi lainnya. Ada beberapa contoh kasus pasien merasa bahwa kalau ke psikiater itu nanti menjadi omongan atau stigma atau dikatakan gangguan gila lah segala macam. Jadi ada pasien ini habis mengikuti ospek ke daerah, ini sebelum pandemi ya Sobat Etik. Mengikuti ospek, setelah dari ospek dia bicara kacau, gelisah, ngamuk. Menurut keluarganya ini kesurupan. Oleh ayahnya sudah dibawa ke orang pinter tapi masih juga ngaco. Nah sekarang ibunya bilang, oke, Pak, ini hak saya sekarang mencoba bawa ke psikiatri. Saya jelaskan dengan baik, ini adanya perubahan neurotransmitter atau zat kimia otak sehingga membuat anak bapak bicara kacau, sulit tidur, gelisah. Nah nanti kita coba terapi dalam waktu 2 minggu kondisinya mulai lebih membaik. Nah setelah 2 minggu kemudian anaknya membaik, komunikasi dengan lancar, tidurnya cukup baik, gelisah berkurang. Nah itu kita akan jelaskan lebih detail karena orang tuanya juga sudah tidak stres. Saya jelaskan dengan baik kenapa, prosesnya bagaimana membuat anaknya menjadi gangguan seperti itu, atau kita waktu itu diagnosisnya psikotik akut. Jadi ada halusinasi, ada waham. Dalam waktu 2 minggu pengobatan membaik, namun harus diberikan obat jangka waktu panjang. Ya Sobat Etik, saya akan melanjutkan. Tadi yang pertama sudah menjelaskan stigma dari psikiatri bahwa kalau berobat ke psikiatri adalah penyakit yang cukup berat, padahal dari ringan sampai berat bisa diobati dengan baik dan tidak selalu diberikan obat. Stigma yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa kalau ke psikiatri itu minum obat terus-menerus. Ini salah besar. Ini tergantung dengan
jenis diagnosisnya, jenis penyakitnya. Seperti kita ketahui, pertumbuhan atau perkembangan sel-sel saraf itu sama dengan pertumbuhan perkembangan sel-sel di tulang. Kalau kita tahu, kalau ada orang yang patah tulang, diberi gips, kita pasang gips lah, tidak mungkin seminggu 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan. Kenapa? Tulangnya belum menyambung dengan baik. Kalau gipsnya dilepas, apa jadinya? Kacau, nyambungnya tidak bagus. Begitu juga sel-sel saraf. Yang ketiga, ini isu juga sangat penting, bahwa jangan minum obat psikiatri, nanti akan ketergantungan selamanya. Nah, memang beberapa penyakit atau diagnosis di psikiatri mewajibkan untuk mengkonsumsi obat dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Namun coba kita bedakan, apa bedanya dengan pasien-pasien yang meminum obat jantung, diabetes, atau hipertensi? Mereka juga minum obat seumur hidup. Yang diabetes minum obat seumur hidup, hipertensi juga seumur hidup, pasien-pasien penyakit jantung juga minum obat seumur hidup, tapi kok tidak dikatakan ketergantungan? Nah, di psikiatri, minum obat jangka waktu yang panjang, namun dosisnya itu bisa berkurang. Karena beberapa diagnosis penyakit yang mungkin kondisinya agak berat, memang mewajibkan untuk mengkonsumsi obat jangka waktu lebih panjang, misalkan 2-5 tahun. Namun setelah itu dosisnya akan menurun. Tidak seperti pasien-pasien hipertensi, diabetes, atau yang lainnya, itu dosisnya akan tetap stabil, bahkan mungkin meningkat. Namun kalau di psikiatri bisa menurun. Jadi jangan khawatir bahwa konsumsi obat psikiatri tidak ketergantungan, namun memang diwajibkan dengan jangka waktu yang lama. Dalam kondisi pandemi ini, mungkin beberapa sobat etik khawatir kalau datang ke rumah sakit atau datang berobat kemanapun. Gak usah khawatir sobat etik. Saat ini kami menyediakan juga konsultasi online. Ya, Anda bisa daftar ke rumah sakit tempat kami praktek dan kami melayani konsultasi online. Obatnya bisa diambil oleh Anda atau kita bisa kirim ke tempat Anda. Halo Sobat Etik, sebelum saya mengakhiri bincang ini, saya akan memberikan pesan pada Anda. Jangan malu, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater. Karena mind over matter. Di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat. Jadi, datanglah ke psikolog atau psikiatri. Salam sehat jiwa. Have a nice day.